Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentari tentang program makan siang gratis dari Paslon 02. Jadi saya membuat konten ini atau membicarakan hal ini adalah dalam hal kita harus paham ya bahwa negara itu harusnya punya peran seperti apa dalam hubungannya dengan para pembayar pajak atau dengan rakyatnya sendiri gitu kan. Nah, jadi hubungannya itu seperti apa gitu maksudnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang makan siang gratis, berarti kan itu adalah suatu program yang memberikan makan siang gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, nggak peduli miskin atau kaya ya, yang menyasar misalnya ibu hamil, ibu menyusui sampai anak prasekolah hingga sampai ke anak SD atau SMP. Saya lupa ya SMP SMA masuk apa tidak gitu guys. Yang penting adalah merata, poinnya adalah merata dari si kaya maupun si miskin. Jadi tidak peduli apakah anda kaya atau miskin, anda akan dapat makan siang gratis. Nah, kali itu makan anggaran sekitar 300 triliun lebih hingga 500 triliun lebih gitu kan. Maksudnya itulah pikiran raise biaya kalau seandainya ada apa-apa di lapangan. Misalnya kan nggak semua wilayah itu sama harganya gitu kan. Contoh kayak di wilayah yang susah yang harga bahan pokok mahal kan tentu akan melonjak drastis gitu kan. Nah, misalnya kayak tempat-tempat terpencil itu kan tentu butuh biaya dropnya lagi, transportasi lagi, ya harga minyak aja mahal, ya harga bahan pokok mahal, jadi tentu harganya akan beda. Jadi intinya gini guys ya, yang saya kritik dari makan siang gratis adalah gini ya. Kenapa kok ada program yang mana itu program kebutuhan? Ingat ya, makan siang gratis adalah program kebutuhan. Ya, kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Harusnya. Jadi gini, kita harus mengerti bahwa negara itu dibangun ya ada untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyatnya. Nah, ingat. Jadi harus ada negara itu bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya. Ada yang menjadi kebutuhan rakyatnya dan ada yang menjadi keinginan rakyatnya. Contoh, kebutuhan rakyat itulah sandang, pangan, papan. Ya. Sandang itu pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi dulu oleh negara gitu. Bantu rakyat untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, makan siang gratis memang masuk dalam komponen pangan gitu. Tapi ya harus diingat ya, kebutuhan pokok itu adalah tidak semua orang butuh dalam hal belum mampu mencukupi. Ada banyak orang yang juga mampu mencukupi. Nah itu dia tidak butuh lagi. Maksudnya gini loh. Ya ada orang yang tinggalnya rumah pakainya masih compang camping, sobek-sobek misalnya, makannya masih Senin Kemis, tempat tinggalnya kadang di kolong jembatan. Nah itu berarti dia masih butuh itu. Semua orang butuh guys, semua orang butuh sandang pangan pakaian. Tapi maksudnya orang ini harus dibantu bahwa ya dia pakaiannya masih belum layak, ya dia makanannya masih kadang ada kadang tidak dan tidak bergizi, dan dia perumahannya itu kadang tinggalnya masih kontrak atau tinggal kolong jembatan dan kadang dia kita bayarnya gitu. Nah itu berarti dia butuh sekali. Memang dia belum mampu menyediakan kebutuhan dasar itu. Ada juga orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan itu, dia bahkan sudah melangkah pada keinginan. Bahkan keinginannya sudah lebih. Bukan lagi keinginan yang biasa-biasa saja. Misalnya dia pengen supercar kayak Ferrari, Lamborghini, atau dia pengen misalnya perabotan yang harganya ratusan juta atau puluhan juta, itu adalah keinginan yang sudah super gitu, yang jauh di atas rank kebutuhan tadi. Nah, dia harus, tugas negara adalah memetakan itu. Mana rakyatnya yang betul-betul kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan mana yang rakyatnya itu lagi sedang memenuhi keinginannya. Itu harus dibedakan. Nah, yang perlu dibantu adalah siapa? Jadi keadaan negara itu adalah seperti subsidi silang. Ya, negara itu adalah mengkolek dari pendapatan warga negara dan distribusi silang kepada rakyatnya. Yang masih miskin itu harus dapat porsi lebih besar. Dalam hal, jadi poinnya adalah penuhi dulu kebutuhan dasar rakyat, baru langkah keinginan gitu. Itu tugas negara untuk bantu.
Jangan sampai ada orang kaya yang dibantu bisnisnya oleh pemerintah dengan kebijakan yang bermudah, tapi kalau kebijakan itu tidak berefek pada orang susah nggak apa-apa. Untuk membantu orang yang kaya nggak apa-apa. Kalau tidak berefek pada orang susah. Tapi kalau kebijakan itu malah menciderai atau berkenaan dengan orang susah, itu masalah. Jadi pemerintah tuh malah membantu rakyat itu yang makin kaya, miskin miskin. Tapi kalau rakyat makin kaya nggak masalah, asal tidak ada rakyat yang jaga itu jadi tambah miskin. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi prioritas pertama adalah contoh gini, kayak makan siang gratis. Yang saya pertanyakan gini ya, kan nggak semua orang Indonesia tuh yang belum bisa memenuhi makan siang yang bergizi. Ada cukup banyak yang bisa memenuhi itu dengan hasil dari usahanya, pekerjaannya kan banyak gitu. Jangan kan hanya sekedar porsi 15.000. Mungkin dia bisa kasih anaknya porsi ratusan ribu gitu kan. Ya makan yang jutaan bahkan gitu. Makan di hotel bintang 5 atau segala macam gitu kan dengan menu yang bahkan anaknya tuh bisa sampai obesitas saking banyaknya makan gitu kan. Jadi apa ya? Jadi menurut saya gini, harusnya program makan siang gratis itu tidak perlu dimasalkan, nggak perlu ya. Tapi dilihat siapa yang membutuhkan ya. Nah, untuk yang orang-orang ini bukan masalah adil nggak adil. Adil itu bukan lihat bahwa semua harus dapat enggak, ya, nggak semua harus dapat. Tapi lihat dari kebutuhannya, siapa yang lebih membutuhkan gitu. Misalnya, saya punya anak yang satu tuh kaya, gajinya sebulan tuh misalnya 100 juta. Anak kedua saya gajinya sebulan tuh 10 juta. Anak ketiga saya itu gajinya 1 juta dan anak keempat nganggur. Nah, ini jadi nganggurnya tuh bukan karena dia nggak mau kerja, memang belum dapat kerjaan. Nah, saya sebagai orang tua harus adil. Apa mungkin saya punya uang 4 juta, ya uang lebih tiap bulan 4 juta dari gaji saya itu, dan saya sebagai orang tua tuh saya bagi-bagi pada anak saya. Anak pertama yang punya gaji 100 juta saya kasih 1 juta. Anak kedua yang gajinya 10 juta sebulan saya kasih 1 juta juga. Semua rata, termasuk anak yang nganggur tadi dengan anak yang apa kan tidak begitu. Harusnya saya akan kumpulkan anak saya, nak bapak punya uang 4 juta sebulan. Bapak mau bagi ke kalian nih, kira-kira siapa yang kita harus, jadi kalian harus paham ya, siapa yang nggak butuh uang 4 juta ini. Dalam artian membuat betul nggak butuh ya, bukan berarti dia ingin, ingat beda ingin sama nggak butuh. Anak 1 juta kalau dia mau jujur dia katakan bahwa nggak ayah saya nggak butuh uang itu. Uang saya banyak, bukan sombong ya, maksudnya tuh uang saya tuh ya kalau dia mau apa berpikiran untuk membantu kan ya udah kasih aja tuh sama adik kita yang paling kecil yang masih nganggur, dia lebih membutuhkan. Nah, juga dengan anak kedua yang punya uang pendapatan gaji 10 juta. Anak ketiga juga begitu. Oh iya, penghasilanku sudah sebulan, aku butuh juga ya. Tapi kebutuhanku gak sebanyak adik kita yang nganggur ini. Nah, jadi mungkin dia akan dapat ya untuk yang 100 juta mas 10 juta perlu dibantu lah. Yang sudah perlu dibantu juga. Karena mungkin di bawah UMR. Ya, oke lah, mungkin dia biar kita kasih 1 juta dan adiknya 3 juta. Atau dia dikasih yang 1 juta ini biar sama dengan adiknya. Karena kan mereka di bawah 10 juta gitu. Biar sama. Jadi mereka berdua ini sama. Jadi kalau misalnya yang satu ini anak ketiga dapat gaji 1 juta, ya biar sama-sama 4 juta nih dibagi rata. Jadi berarti si anak yang kedua nih mungkin anak ketiga nih yang dapat 1 juta nih kita kasih sekitar 1,5 juta. Berarti kan totalnya 1,5 tambah 1 juta kan berarti 2,5 juta. Nah anak yang menganggur ini dikasih 2,5 juta juga. 4 juta kurang 1,5 juta kan 4 juta. Jadi ada dua anak yang paling kecil penghasilannya menjadi 2,5 juta gitu. Nah, tapi ketika nanti anak yang keempat ini kerja, ya kita akan ubah lagi porsinya gitu. Misal adiknya depannya tiba-tiba kerja dapat gaji 3 juta. Ya udah berubah lagi. Dik atau anak keempat, kamu kan sekarang udah kerja nih 3 juta. Nah, sekarang papa cabut ya, pemberian papa 4 juta sebulan ini pada kamu, papa alihkan ke adik ketiga, anak ketiga. Nah, dia masih juta gajinya. Nah, itulah namanya tugas seorang ayah, sama kayak tugas seorang negara. Mengalih-alihkan posisi itu, guys. Posisi silang gitu. Makanya hemat saya, makan siang gratis itu apapun kebijakannya juga termasuk yang lain, itu adalah jangan bikin program massal, jangan. Karena nggak semua orang itu butuh program makan siang gratis. Orang kaya nggak perlu itu. Coba mereka ya, orang kaya itu daripada dia anaknya makan di sekolah dengan budget 15.000, boleh sombong sedikit boleh dong, bukan sombong dalam hal takabur ya. Ya dia punya kemampuan apa salahnya? Ya dia mending
antarkan anaknya makanan yang lebih mahal, yang lebih apa gitu. Dan dia memang ingin itu kan, dia pengen the best buat anaknya. Masa orang tua yang kaya raya, yang kaya itu pengen yang dia bisa mampu ngasih anaknya the best, makanan terbaik dengan harga mahal, dia dikasih anaknya makan sama kayak sekolah dengan 12.000 itu budget gitu. Nah, itu kan kurang relevan untuk kita guys. Nah, jadi intinya gini, kalau mau buat makan siang gratis itu harus dilihat kemampuan orang tua siswa dan baiknya diutamakan yang memang belum mampu menyediakan makanan bergizi untuk anaknya. Gitu ya maksudnya. Makanya harus dipetakan dulu. Siapa yang betul-betul membutuhkan itu dikasih gitu. Yang orang-orang yang mampu, yang kaya, yang nggak usah lagi dikasih. Ini bukan masalah tidak adil, tapi memang mereka tuh udah lari kepada keinginan. Mereka kan lagi mikir kebutuhan. Mereka sudah cukupi kebutuhannya. Gitu loh guys. Nah, untuk mereka itu dipenuhi keinginannya. Dan itu keinginannya adalah tidak boleh ya tidak boleh mengganggu dari porsi yang butuh tadi gitu. Makanya sebenarnya gampang guys, bernegara tuh gampang ya. Negara tuh harus memetakan mana yang menjadi kebutuhan pokok rakyatnya, itu penuhin dulu semuanya. Baru ngomong keinginan. Contoh keinginan itu adalah menyediakan tempat wisata berkualitas, menyediakan jalan tol yang bagus, tempat hiburan. Jadi itu keinginan. Kebutuhan lu siapkan gitu kan. Ini bagaimana supaya tidak ada rakyat yang miskin. Minimal semuanya gajinya UMR lah minimal. Nggak ada yang nganggur. Berarti pemerintah harus fokus bangun perusahaan guys ntar. Oke, tadi ada kodok masuk rumah, saya mesti kodok gitu. Jadi itu adalah itu kan adalah pemborosan anggaran. Jadi kalau dipahami ya, bahkan itu bukan hanya harusnya jadi program makan siang gratis, tapi juga program sarapan, makan siang, dan makan malam gratis. Harusnya dikembangkan. Jadi dikecilkan, harusnya program makan siang gratis itu adalah dikecilkan skopnya, jangkauannya, tapi diluaskan, difokuskan kepada rakyat miskin gitu. Ini alih-alih memberi makan misalnya 8 juta orang yang campur aduk antara orang kaya dan orang miskin, mending ditarik garis orang miskin saja atau orang betul membutuhkan dan dikasih fokus ke situ. Kasih juga bukan hanya makan siang gratis, tapi juga makan pagi dan makan malamnya. Itu kan lebih bermanfaat gitu. Sehingga orang-orang yang miskin ini bisa berusaha membuka lapangan kerja gitu. Tidak ada kriminal karena semuanya kerja. Gak ada lagi waktu untuk orang tuh main-main sehingga dia akan berpikir macam-macam gitu. Semuanya bekerja gitu. Semuanya lelah gitu kan. Adil. Intinya adalah tidak ada orang susah sehingga tidak ada orang yang mencuri karena butuh makan, tidak ada yang merampok karena butuh susu anak, segala itu nggak ada lagi. Semua orang mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi itu adalah pentingnya hadirnya negara di situ. Jadi dikecilkan jumlah penerimanya makan siang gratis, tapi difokuskan, diluaskan, dibesarkan pemberiannya gitu. Misalnya kayak tadi tuh contohnya, daripada saya bagi rata kepada anak saya yang ada kaya dengan miskin, mending saya kecilkan skopnya, anaknya saya kurangi jumlah anaknya, tapi fokuskan ke dia gitu. Karena yang betul-betul kan itu harusnya peran negara atau peran ayah itu gitu loh. Makanya saya nggak habis pikir kok bisa disamaratakan gitu kan. Ada bayangkan ya orang kaya atau ketika saya dengar budget 15.000 ya guys, aduh. Bagi orang kaya 15.000 itu apa sih gitu kan? Mereka biasa makannya di restoran bintang hotel bintang 4, restoran Michelin. Harga makannya udah masuk akal, makannya udah steak, makannya udah apa, bahkan mereka makannya bukan lagi bukan lagi di rumah, udah di villa, udah di puncak mana-mana gitu guys. Itu mereka tuh di luar negeri bahkan. Jadi harus gini loh, kalau pemerintah sudah memenuhi semua kebutuhan rakyat Indonesia, baru bikin kebijakan yang merata. Baru pikirkan lagi kebijakan yang menyentuh semuanya. Contoh kebijakan bikin jalan, itu kan dapat semuanya tuh. Mau miskin mau kaya kita bisa menikmati jalan, tapi jangan jalan tol, karena jalan tol hanya dinikmati orang-orang kaya. Kalau bilang itu akan dinikmati orang miskin juga dengan mudahnya transportasi, enggak juga. Transportasi itu ya, supir truk itu akan bayar biaya lebih mahal ketika mereka masuk jalan tol. Mereka bayar tol lagi gitu.
Jadi ujungnya sama saja dengan minyak mereka bayarkan gitu. Memang lebih cepat, tapi kompensasi lebih cepat tuh lebih mahal. Jadi lebih cepat lebih mahal. Penting lewat jalan biasa, ya, enggak lebih cepat tapi lebih murah gitu. Ngerti ya? Jatuh sama saja, guys. Gitu kan? Jadi daripada bikin jalan tol yang kosnya gede gitu kan, karena kan pastilah bikin jalan tol itu kosnya besar dibandingkan dengan bikin jalan biasa gitu ya. Belum lagi apa namanya, inti adalah apa ya, kita tuh perlu dan yang penting itu bukanlah pada interkoneksi antar kota, tapi adalah bagaimana supaya bukan menghubungkan misalnya Jakarta Bandung itu dengan cepat, tapi misalnya adalah bagaimana hub-hubnya itu berhubungan gitu. Jadi kita tidak perlu pikirkan bagaimana ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya, enggak. Gimana kalau kita pikir hanya ngirim barang itu dari Jakarta ke apa misalnya Tangerang misalnya. Untuk Surabaya dikirim dari mana? Dari dekat Surabaya gitu. Di Surabaya cukup ngirim kalkulasi cukup ke dekat Surabaya saja gitu. Itu harus dipikirkan gitu. Makanya kita harus mengutamakan industrialisasi dan pembangunan banyak pabrik usaha itu yang penting ya, bukan jalannya yang penting guys. Jalan itu penting tapi maksud saya itu percuma ada jalan kalau usahanya nggak ada. Apa mau diangkut, kalau diangkut barang impor juga percuma. Bayangkan tuh di jalan itu justru dibangun apalagi jalan tol adalah atau bandara pelabuhan itu dibangun justru untuk memudahkan barang impor masuk ya. Udahlah mereka pekerja murah, gaji pekerja murah, barangnya murah, ya kita kalah saing gitu. Mending kita fokuskan bukan ke jalan ya, fokusnya larikan ke pabrik. Sehingga kita tuh punya banyak pabrik sehingga kita bisa tekan harga lebih murah, sehingga produk kita tuh akan lebih punya daya saing harga dibandingkan produk luar. Ya, sehingga produk kita akan laku di negeri sendiri gitu. Ya, itu jadi produksi massal itu akan membuat kos murah. Karena kita perusahaan pabrik di Indonesia itu beli barang baku dengan jumlah banyak sehingga bisa dapat diskon harga gitu. Jadi bagaimana kita mengisi pasar dalam negeri dibandingkan pasar kita diisi oleh barang impor, itu kuncinya guys. Makanya dibandingkan ya di budget tuh jangan habis ke makan siang gratis guys. Masih ada, jadi orang susah itu bukan hanya butuh makan siang gratis, dia juga butuh makan pagi, dia butuh makan malam ya. Apalagi orang yang betul-betul kelaparan itu, Anda kasih dia makan siang gratis, paginya makan apa, malam makan apa gitu guys. Jadi dia cuma belajar di siang hari, paginya perutnya kosong loh. Anak-anak itu ya perutnya kosong, orang miskin itu bahkan nggak sekolah, anak kasih makan siang gratis. Lalu bagaimana yang nggak mampu bayar uang sekolah gimana? Jadi Anda kasih makan siang gratis di sekolah-sekolah, tapi anak-anak yang nggak mampu bayar uang sekolah itu nggak menikmatinya. Banyak bolong situ guys, nggak adil di banyak kan. Maka saya katakan daripada kasih makan siang gratis, luaskan cakupannya, makan siang, makan pagi, makan malam, tapi cari memang betul-betul membutuhkan. Yang bagi mereka makan uang makan 5.000 tuh udah nggak ada artinya lagi. Mereka mampu dengan kasih anaknya dengan harga lebih dari situ, ya, tanpa mereka harus berutang. Bahkan mereka punya sisa uang untuk ditabung. Itu nggak perlu lagi dikasih gitu. Kalau Anda sudah mau kebutuhan ini, baru langkah ke situ, gitu. Ngerti ya? Jadi intinya adalah biar satu rakyat itu happy semua. Jangan ada yang happy, ada yang sedih. Jangan begitu, guys. Kita pengen semua rakyat itu happy. Dengan rakyat yang miskin happy, rakyat juga akan happy. Karena dia akan melihat bahwa, oh, semakin banyak orang happy di suatu negeri, akan makin bagus gitu kan. Jangan ada orang, kita coba, kalau saya sebagai manusia nggak bisa bayangkan, guys. Saya senang nih. Misalnya saya punya uang banyak, saya makan enak, tapi di depan saya melihat ada orang kelaparan. Itu saya tuh nggak bisa, guys. Nggak bisa. Rasanya tuh, aduh, nggak enak makan jadinya gitu loh. Tapi kalau kita makan enak, di sebelah kita orang makan enak, kita senang. Karena tidak ada yang kontradiksi keadaan itu kan. Nah, itu yang dicari dalam kehidupan bernegara itu kayak gitu. Jadi pesan saya ya, jangan ubah itu program makan siang gratis. Kalau mau menguasakan, bikinlah program makan pagi, makan siang, makan malam gratis, tapi buat orang yang membutuhkan. Jangan kasih itu ke orang-orang kaya, orang yang mampu memberikan makan anaknya dengan budget lebih dari itu, mampu memberikannya, gitu. Berikanlah kepada orang yang betul-betul membutuhkan, gitu guys. Bahkan bukan hanya diberikan makan siang, makan pagi, makan malam, dikasih juga mereka tuh kebutuhan lainnya. Misalnya mereka nggak mampu sekolah, dikasih kebutuhan untuk itu. Gitu. Jadi dia adalah
bagaimana membesarkan, seperti prinsip Pak Anies ya, bagaimana membesarkan yang kecil tanpa memungkinkan yang besar. Yang besar tuh udah tahu cara jalan-jalan untuk besar tuh tahu deh guys. Dia udah punya modal, punya capital. Orang yang susah tuh kan yang nggak punya modal. Orang yang punya modal 1 miliar saja atau 100 juta aja, dia bisa letakkan minimal di deposito. Dia sudah berduit itu. Orang yang punya modal mau letaknya di deposito, apa mau letaknya di bisnis, daun, kan nggak mungkin. Jadi orang yang sudah punya duit itu nggak perlu lagi dibantu ya. Kita kadang bangunkan juga fasilitas mereka, tapi fasilitas yang mereka tuh memang nggak bisa bangun. Contoh, nggak mungkin orang kaya tuh bangun jalan ngapain, ya kan? Ngapain? Coba ada orang kaya bangun jalan. Mereka mungkin bangun jalan tuh di kompleknya saja. Kayak orang kaya di komplek rumah ini mungkin dia bisa lah, dia bagusin jalan depan rumahnya. Tapi untuk jalan umum ngapain dia bagusin gitu? Nah itu tugas negara dengan uang yang dikasih dari orang kaya tadi. Jadi negara tuh membantu orang kaya, ya bantu juga. Tapi itu juga akan membantu orang miskin juga. Jadi membantu orang kaya sekaligus membantu orang miskin gitu. Dia bukan membantu orang kaya saja. Nah, pembangunan jalan itu kan membantu semuanya. Orang kaya terbantu, orang miskin terbantu. Karena nggak mungkin juga orang kaya bangun jalan publik gitu kan, nggak mungkin juga. Gitu kan. Ada jalan-jalan bolong di kota, nggak mungkin orang kaya yang disuruh gitu kan. Nah, untuk membangun jalan itu tugas negara. Intinya adalah negara tuh bangunlah fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh segala kalangan. Jadi jangan bangun fasilitas yang eksklusif, jangan. Untuk orang kaya jangan, gitu guys. Orang kaya tuh bisa bangun sendiri. Contoh lah bangun taman mewah. Orang kaya bisa bangun sendiri tanpa perlu pakai taman pemerintah gitu. Bangunlah taman yang biasa-biasa saja. Atau taman mewah bisa, tapi ingat harus bisa dimasuki semua orang ya. Jangan hanya orang kaya bisa masuk. Nah, itu tugas negara. Nah, jadi itulah yang mau saya sampaikan tentang makan siang gratis. Itu program ya, menurut saya itu tidak efisien. Tidak efisien dan menurut saya itu buang-buang anggaran, tidak tepat sasaran, guys. Mubazir. Anda bayangkan sekali lagi ya, memberi makan anak orang kaya, ya, yang itu bisa ngasih makan anak yang budget ratusan ribu, bahkan jutaan, Anda kasih cuman pemerintah kasih 15.000. Nah, itu nggak masuk akal menurut saya, guys. Ya, kalau saya, misalnya saya mampu kasih anak makan saya 100.000, ngapain saya biarkan dia makan 15.000 di sekolah? Saya akan kasih itu kepada yang lain membutuhkan. Saya akan kasih anak saya makan yang 100.000 itu yang saya bisa mampu beri, guys. Itu lagi pikirnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.